Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Waalaikumsalam. Selalu sehat, selalu dalam penjagaan Allah. Amin. Alhamdulillah. Maaf Buya, izin bertanya. Tadi Buya menjelaskan kalau kita harus menjadi pendidik yang inovatif, yang tahu bagaimana sih pandangan ke depannya gitu. Lalu bagaimana gitu Buya, kita tuh jadi orang yang seperti itu gitu, jadi pendidik yang visioner, yang inovatif. Dan mohon doanya Buya untuk saya biar jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih banyak Buya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah, makasih. Insya Allah Anda termasuk mendidik anak yang pertama dan utama adalah doa Anda tadi. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi baik, ngerti bakti, maka kuncinya adalah kita berbakti kepada orang tua. Kunci pertama dan utama. Sesuai dengan kadar ketulusan dan bakti kita kepada orang tua, nanti akan Allah balas anak-anak kita menjadi bakti pada kita. Bahkan Nabi mengajarkan biru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baik-baiklah berbakti pada orang tuamu, maka niscaya anakmu akan menjadi anak yang bisa berbakti kepada kalian. Doa Anda tadi, permintaan doa Anda adalah kunci yang pertama. Jangan sampai kita, na'udzubillah, ngajari anak berbakti pada kita, tapi kita nggak berbakti pada orang tua. Ya, anak akan jadi durhaka. Baik, kemudian maksud inovatif ini ada disesuaikan zamannya ya. Artinya inovatif ini bukan inovatif sisi fasilitas saja, tidak. Inovatif ini yang dulu boleh, sekarang bisa jadi nggak boleh, gitu loh. Jadi harus cerdas inovatif. Sehingga alhamdulillah, hari-hari terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini adalah kerinduan orang tua untuk memondokkan putra-putrinya. Padahal mereka cita-citanya untuk menjadi dokter, insinyur dan sebagainya. Tapi lihat Masya Allah, hampir setiap pondok pesantren membludak. Itu sebenarnya orang tua cerdas, inovatif. Karena dia menyadari bahwasanya pergaulan di luar sungguh luar biasa. Karena dia cerdas maka, dan anaknya pun cerdas. Saya ingin punya waktu banyak untuk belajar. Bukan waktu saya hura-hura di luar yang nggak jelas. Maka seorang anak yang cerdas ketemu ibu yang cerdas, masa masuk lingkungan. Terserah namanya boarding school dan sebagainya. Karena ingin masuk satu komunitas yang situ ada peraturannya, yang dia sama-sama menjalankan peraturan nggak berat. Kalau di pondok pesantren, anak santri tidak megang HP karena temannya semuanya tidak megang HP. Tapi enteng. Tapi kalau Anda di rumah, anak Anda di rumah tidak megang HP, dia sakit hati karena sepupunya megang HP. Coba. Jadi begitu berat. Maka inovatif di sini maknanya cerdas benar ini bagaimana? Apa sebaiknya anak kita hari ini? Dan alhamdulillah subhanallah kita menyaksikan orang-orang sukses mereka secara bisnis sukses. Cuman kerinduannya kepada Allah ini cerdas banget ini. Sehingga dimasukkan lingkungan komunitas yang ya dia cerdas banget ini. Karena di luar biasa. Sementara dia sibuk dengan bisnis karena bisnis sudah bisnis kelas nasional sehingga lompat kota-kota, bahkan ada yang internasional. Lihat kapan duduk dengan anaknya, akan dibiarkan begitu saja bebas dengan internet dan sebagainya, nggak inovatif dia. Kalau sisi kesenangan anak ditanya, ya saya senang yang bebas bah, senang karena memang namanya anak muda, masa-masa pubertas itu rasa kritis belum ada, yang ada hanya kagum terhadap apa yang dianggap baik, menarik, itu saja ikut-ikutan. Nah, karena usia-usia ikut-ikutan. Jadi setelah setan masuk untuk berusaha anak-anak, tapi orang tua cerdas, aku bentengi anak-anak kamu. Dia harus terbebas dari syaitan dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Ingin merusak dengan media, dengan bermacam-macam cara. Inovatif itu. Jadi cerdas, beraturan. Orang, saya membuat catatan kecil seorang ibu di Amerika. Dia cerdas. Bicara tentang seorang handphone. Kalau Anda ingin memberikan handphone kepada anak Anda, jangan lupa dengan 10 hal. Ajib. Orang tidak beriman, bukan orang beriman, tapi dia cerdas, dia inovatif. Katakan kepada anakmu, ini handphonenya Umi, Mama, bukan handphonemu. Oke? Yang kedua, handphone hanya dipakai di saat kamu di luar untuk komunikasikan dengan Mama. Yang ketiga, handphone tidak boleh pakai kunci PIN.
Yang keempat, handphone harus salah di rumah diletakkan di sini. Umi boleh melihat setiap saat. Yang keenam, yang ketujuh, ini orang cerdas, dia inovasi. Ini orang kaya latah, kaya baru latoh, semua diberi anaknya. Sudahlah nek aku belikan ini, teknologi, kemajuan, besok kau rusak nak. Ini. Kita harus cerdas betul di sini. Itu orang di Amerika. Saya membaca satu catatan ibu Amerika sana. Umat Islam harus paham mana ini. Sekarang anaknya menyimpan, hampir menyimpan. Sudah karena disimpan sudah setan semua yang disimpan di handphonenya. Orang tuanya nggak bisa menjangkau karena orang tuanya nggak cerdas tadi. Dan anak dibegitukan, anak juga nyaman saja karena sudah biasa dengan kebaikan. Mama ini handphonenya. Oke. Seperti itu. Jadi inovatif itu maknanya luas sekali. Inovatif karena gimana sih kita masuk wilayah sukses gitu loh. Dengan cara. Kita harus cara. Artinya inovasi itu adalah bukan sekedar kita bisa jalan kenceng begitu, bukan. Yang sekarang sudah kenceng, nggak ada aralnya, ada lintangannya, nggak ada ini. Kenceng juga lompat kita. Apa yang harus dilarang? Apa yang dijauhkan dari anak kita? Apa yang harus dihadirkan untuk anak-anak kita? Harus paham di sini. Ini adalah perlu komunikasi yang bagus antara pakar-pakar pendidik di hari ini. Pakar-pakar pendidik di hari ini. Pendidik yang syar'i tentunya kenal baginda Nabi Muhammad SAW yang diskusi baru nanti kita ikuti seperti itu. Dan insya Allah rata-rata pondok pesantren juga ingin menerapkan itu semuanya. Cuman ingat upaya manusia itu tidak akan sempurna. Yang menyempurnakan adalah yang lainnya nanti. Tentu ada kekurangan. Kalau anak Anda di pondok mana, tentu ada kekurangannya. Atau sekolah di mana, sudah dididik ada kekurangannya. Ya Anda yang menyempurnakan, yuk sama-sama kita menyempurnakan. Jadi makna inovasi seperti itu, makna aktif, inovatif itu ya kayak gitu. Bukan berarti inovatif itu langsung latah ngikuti teknologi. Anak TK, belum masuk TK. Gaya gara-gara ini TK kelas mahal, semuanya anak pegang laptop. Action gaya. Ibunya beli itu kredit laptop, ngutang. Action dok gaya itu. Semua harus pegang ini. Teknologi. Teknologi. Sudah waktunya atau belum? Orang cerdas itu akan mengerti kapan anaknya boleh megang itu semuanya. Baik, itu saja insya Allah. Semoga kita menjadi orang tua cerdas, anak-anak kita anak-anak cerdas. Lahir cerdas batin. Cerdas dunia, cerdas akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.